Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Andia Zelda. Saya dari kelas F3, Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab dan gejala fenomena patologi sosial. Nah, dalam berbagai kasus atau kejadian apapun, tidak mungkin terjadi tanpa adanya penyebab. Seperti halnya dalam masyarakat sosial. Penyakit dalam masyarakat sosial ini tentu saja pasti ada penyebabnya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang utama dalam terjadinya, yang membuat terjadinya patologi sosial ini? Yang pertama, yakni adanya kurangnya kasih sayang dari keluarga, atau juga bisa disebut keharmonisan keluarga atau keluarga yang broken home. Di sini keluarga menjadi faktor utama dalam terjadinya patologi sosial, karena keluarga adalah bentuk interaksi pertama dalam suatu lingkup sosial, sehingga kondisi keluarga mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang. Dalam keluarga yang berantakan atau keluarga yang tidak harmonis, itu menyebabkan seorang atau individu itu mencari kebahagiaannya di luar keluarga, sehingga di lingkup sosial luar mereka akan melakukan sesuatu sesuai keinginan mereka tanpa berpikir tentang bagaimana akibat dan penyebabnya. Untuk faktor yang kedua, yakni ada faktor memenuhi kebutuhan atau persoalan ekonomi. Nah, faktor ini mengapa menjadi faktor utama dalam patologi sosial? Karena banyak dari mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau mendapatkan sesuatu yang mereka yakini dapat memenuhi hasrat duniawinya, seperti contoh mencuri, judi, atau segala hal yang menyebabkan mereka mendapatkan uang. Tiga, yakni ada pengaruh kemajuan teknologi. Dalam kemajuan teknologi di era ini tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga pasti ada dampak negatifnya, terutama bagi pengguna mereka, anak-anak yang masih labil dalam menggunakan smartphone atau menggunakan teknologi saat ini, yang mereka ini belum tahu bagaimana cara memanfaatkannya, seperti menayangkan film-film yang tidak cocok untuk ditonton untuk anak-anak, seperti film-film porno, film-film kekerasan, atau film-film yang memicu patologi sosial. Yang keempat, yakni ada pengaruh lingkungan sosial. Kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial pasti tidak jauh dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial pasti berperan aktif dalam proses pertumbuhan setiap individu setelah lingkungan keluarganya. Jadi faktor sosial ini bisa membentuk bahkan mengaruhi proses pertumbuhan setiap individu. Seperti halnya ketika individu berteman atau hidup berada di dalam lingkungan yang jelek, lingkungan yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya individu ini akan ikut terjerumus ke dalamnya. Dan yang kelima, yakni ada psikis pembawaan remaja atau faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan pola pikir individu atau masyarakat yang dapat mempengaruhi tatanan hidup sosial. Aspek psikologis pada remaja seperti ketidakstabilan emosi, pencarian identitas, pengaruh kelompok sebaya, pengalaman traumatis, ataupun gangguan mental, ini juga bisa menjadi faktor utama atau pemicu dalam patologi sosial. Sementara dalam perspektif Islam ini, Rafiuddin dan Maman Abdul Jalil menjelaskan bahwasannya faktor utama dalam patologi sosial itu terbagi jadi 3 faktor. Yang pertama, yakni problema akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, problematika ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga, yakni problematika generasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gejala-gejala patologi sosial. Dalam patologi sosial ini, tentu saja terdapat gejala-gejala yang timbul, yang ada sebagai dampak dari perilaku menyimpang dalam masyarakat. Jadi, gejala-gejala ini ada karena ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Gejala tersebut yakni yang pertama ada korupsi, yang kedua diskriminasi, rasisme, lalu yang keempat ada nabza, yang kelima ada perdagangan manusia atau prostitusi, yang keenam ada narkoba, dan yang ketujuh ada pornografi. 7 ini adalah termasuk dalam gejala-gejala patologi sosial.
Walaupun masih ada banyak lagi, tetapi 7 gejala ini sering terjadi dan masih terjadi sampai saat ini. Kesimpulannya yakni patologi sosial dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti ketidakharmonisan keluarga atau disebut dengan broken home. Sering menyebabkan patologi sosial dalam masyarakat, sehingga akibatnya banyak individu yang mencari kebahagiaan di luar keluarga, di luar rumah, dan terjerumus dalam perilaku menyimpang. Seperti juga dalam persoalan ekonomi, banyak dari mereka yang melakukan hal-hal patologis dalam sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup. Dan masih banyak lagi faktor-faktor utama yang menyebabkan patologi sosial ini, serta gejala-gejala apa saja yang terjadi yang disebabkan oleh faktor utama tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.